warga desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan pada Kamis 9 Mei lalu meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di negeri jiran Malaysia. Welcome to bengkel ketiga. Hey. Balik lagi masih bersama saya Nares dan di sebelah saya ada narasumber yang Rohman. Mas Rohman. Nah itu basisnya ungu guys ya, basisnya ungu. Roman. Rohman. Set baru nih kemarin setnya lagi cuaca kurang mendukung Mas Rohman. Oh, gitu. Kita gonta-ganti set terus ini kita sabarinya. Gak apa-apa ya. Yang penting kan selalu memberikan informasi yang edukatif buat peserta. Amin. Wih, oke. Mas Rohman, Yes. kali ini temanya adalah apakah benar APD bisa menghilangkan bahaya? Kalau pertanyaannya apakah ini bisa menghilangkan bahaya, penjelasannya bisa panjang atau pendek nih? Iya. Oke. Kalau secara umum APD memang bisa mengurangi, tapi bisa juga beberapa menghilangkan bahaya, tapi tidak mutlak menghilangkan bahaya. Contoh, kebisingan. Contoh, orang yang pakai helm, apakah ketika dia tertimpa benda tumpul dari atas dengan ketinggian lebih dari 10 meter langsung menghilangkan potensi tumpukan? Enggak. Itu Iya dia. kan? Tapi apakah kita kalau menggunakan sarung tangan latex, ya, sarung latex itu yang karet, terus apakah kita bisa langsung kontak dengan air yang itu ada risiko bakteri atau virus dan sebagainya, ya, kayak darah. Tapi apakah menghilangkan semua potensi? Enggak juga. Bisa jadi sarung tangan tadi robek, ya, atau ada gangguan dalam memproteksi atau melindungi. Makanya kita kalau bahas masalah APD jangan menjadikan persepsinya adalah ketika kita pakai APD semua bahaya langsung hilang, enggak. Nah, Tapi mengurangi bisa jadi, atau sebagian mengurangi pada beberapa poin tertentu bisa. Contoh adalah noise atau kebisingan. Noise atau kebisingan itu kita bisa kurangi menggunakan APD namanya AirPlug sama AirMuff. nah itu dia. Tapi kalau bahayanya terlalu tinggi penggunaan tersebut, maka hanya mengurangi pada beberapa poin saja. Anggaplah 95 desibel. Kalau kita menggunakan AirMuff sama AirPlug gabungan pun hanya beberapa saja. Tapi tidak menghilangkan bahaya bahwa sumber bahaya masih ada, yes. Tapi terpapar kepada kita bisa kurang. Tapi kan kayak ada tuh tukang bangunan, Pak Rohman, yang ya bisa dikategorikan tukang bangunan rumah yang belum mengikuti standarisasi K3 tuh. Apa ya, bisa kita bilang dengan kuproy mungkin ya. Kuli proyek. Oh, kulit proyek. Ya, Oke. yang biasa di perumahan-perumahan itu. Benar. Nah, aman-aman aja Pak Dul. Oke. Ini juga nih banyak ungkapan. Kalau di lapangan ada istilah, Pak, saya 10 tahun kerja di proyek atau di manufaktur, di tambang, aman-aman aja Pak. Nah, ya itu dia. Apalagi kalau tambangnya tambang informal, tambang yang tidak resmi. Kayak nyawanya 10 aja gitu kan. Wah, tidak pernah kecelakaan. Terus anak istri saya banyak gitu. Oh, maksudnya anak saya banyak. Banyak, bukan anak istri ya. Gaji saya juga lumayan, apalagi bekerja proyek. Saya nggak pernah pakai helm, kepala saya nggak pernah apa-apa. Itu dia. Saya gali atau ngaduk semen nggak pakai sarung tangan, terus nggak pakai sepatu safety boot, aman-aman aja. Oke, disinilah ketika sebuah pengalaman ya tidak dibarengi dengan pengetahuan dan kasusnya itu menjadikan dia sebagai pembenaran akan menimbulkan persepsi yang salah. Ya. Nah, untung bagi dia yang pernah berkomentar. Tapi bagaimana? Data dari statistik menyebutkan bahwa kecelakaan di Indonesia lumayan tinggi. Bahkan kalau kita data yang lihat dari ILO, International Labour Organization, itu menyebutkan bahwa kecelakaan salah satunya adalah tidak mengindahkan masalah APD. Ya. Padahal APD itu dari piramida pengendalian itu bagian yang paling terakhir. Kalau disebutkan teman-teman di luar sana, Pak,
Pekerjaan informal kan nggak apa-apa. Iya, bagi beberapa aspek dia memang saat itu aman. Atau ada mungkin doa istrinya, doa mertuanya, doa anak menantu sampai sekarang masih hidup. Tapi bagaimana ketika ada kasus, ada yang bilang nyebutnya adalah tumbal proyek, apakah itu disebut sebagai orang apes? Kan tidak juga. Tidak ada istilah apes dalam dunia kerja. Tadi ada kemungkinan posisi ataupun kondisi di mana disebut sebagai risiko dan bahaya. Mungkin dia pekerjaannya tidak terlalu berisiko, atau dia mungkin selama 50 tahun bekerja sebagai kuli proyek tapi memang kerjaannya tidak benar-benar high risk, atau dia tidak pernah, mungkin dia near miss atau hampir kena batu, hampir kena celaka, mungkin dia sakit kena masalah kerjaannya tapi tidak pernah melaporkan, tidak ada yang sebagai keluhan. Contoh nih, pekerja bangunan kejepit bagian jari, Pak, itu bukan kecelakaan, itu hanya bagian ya luka-luka kehidupan yang kecil aja. Alah, gitu kan. Atau contoh lagi, sering kakinya ketika pulang habis nguli, habis proyek, nggak pernah pakai sepatu kan, biasanya kalau kaki-kaki itu agak kisut-kisut, memutih. Nah, terus apalagi kalau sering pakai cangkul dan tidak pakai sarung tangan bagian telapak tangannya mengeras, menebal, itu kan sebagian salah satu penyakit. Bagaimana terlalu bersentuhan dengan benda kasar terus-menerus akan menimbulkan namanya penyakit pada bagian telapak tangan. Terus kalau dia gerak terus-menerus posisi yang salah, itu ada namanya penyakit yang disebutkan karena faktor ergonomi atau karena pergelangan tangan. Kalau belakangnya dia salah posisi, bisa menimbulkan penyakit namanya low back pain. Tapi kan pekerja kulit tidak pernah mengalami hal itu. Sakit, minum obat sore, tidur malam, besoknya kerja lagi, aman-aman saja mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu apa itu resiko, tidak tahu itu bahaya, dan tidak tahu dampaknya, sehingga dianggap biasa-biasa saja. Kecuali ketika ada kasus yang meninggal, nah baru, oh belum rezekinya, oh ketimpa sial. Nah, ini yang kejadian. Persepsi yang salah mengenai kecelakaan, mengenai bahaya dan risiko akan mengubah persepsi umum. Inilah tugasnya bagaimana pekerja, dia harus paham masalah tempatnya mereka kerja, bahaya dan risikonya. Juga ada namanya peran dari pemilik usaha, dalam hal ini adalah perusahaan itu dia melakukan bisnis mereka atau CV ataupun PT, dan terakhir adalah pemerintah. Semua berkontribusi. Apalagi kalau teman-teman di sana sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam dunia K3. Nah, itu bisa memberikan kontribusi. Salah satu kontribusinya adalah pekerja informal. Karena tugas kita, karena pekerja informal mau makan saja sudah susah. Kalau mau ikut training kan lumayan. Saya kan mau ikut training kalau jauh-jauh hari bagaimana mereka juga harus teredukasi. Pegang HP aja jarang, yang dibuka adalah TikTok gitu kan. Tidak masalah K3. Nah, hari ini kita share seperti ini, mungkin ada bagian yang bisa berkontribusi bagi rekan-rekan yang informal di sana, bahwa tidak semua yang dikatakan aman itu adalah aman untuk sebagian yang lain. Nah kan guys, dengar ini. Masalahnya baru kemarin banget nih kebakaran tuh yang di Grogol itu. Itu kan pemadamnya itu dan itu kena ledakan. Yang orang udah se-safety ini aja masih kena gitu dampaknya. Gitu kan, makanya gini, ketika kita nyebutin, Pak, yang mereka yang bekerja yang berisiko sudah pakai safety, ada aturannya, pakai regulasi ini dan sebagainya, kok masih kecelakaan? Ingat bahwa dalam kecelakaan itu bukan hanya masalah kami sudah pakai baju safety maka bahaya dan risikonya tidak ada. Tidak. Dalam strata ataupun dalam bukan struktur bahasanya hierarki pengendalian, bahwa dalam salah satu poinnya adalah masalah APD. APD itu bagian terkecil. Jadi kalau dibilang APD itu hanya bagian terkecil yang kita bisa berikan kepada pekerja untuk melindungi pekerja dari paparan bahaya atau risiko yang ada. Contoh nih, Mas Nares ketika anggaplah contoh sekitar, kalau pekerja ataupun ibu-ibu di rumah mau motong sayur pakai pisau, APD-nya apa sih kira-kira? Kalau mau memotong, karena kerjaan sehari-hari kan. Kalau hanya motong saja, ada nggak ibu-ibu kita atau istri kita di rumah sampai ujung jarinya kena pisau?
Ada. Dia pakai APD? Tidak. Terus apakah dia karena hati-hati? Terus kalau dia motong motong daging sayur itu pakai sarung tangan dan tiba-tiba jadi aman? Tidak juga. Tidak. Kenapa? Karena bagian dari bahaya itu dan resiko yang dia lakukan itu masih ada. Tinggal pengendalian yang lain harusnya. Nah, kalau si pekerja tadi kasus yang terjadi di Grogol, teman-teman dari damkar sempat kena hempasan ledakan dari kebakaran, itu tidak menjadikan bahwa ketika mereka pakai baju itu tiba-tiba apinya langsung padam, kan tidak. Apinya tiba-tiba menjadi tidak panas, kan tidak. Mereka masih berhadapan, hanya saja mereka dengan pakai helm, memakai baju yang sebenarnya itu bukan baju tahan api, tapi untuk mengurangi paparan panas. Dan helm itu juga untuk melindungi kepala dari benturan yang sifatnya kecil. Kalau dilindas dengan material beratnya 1 sampai 100 kilo, itu juga Ambruk juga. Lepas juga. Jadi ayam geprek. Benar. Iya Pak ya. Jadi potensi yang kita bisa berikan dengan memberikan APD adalah untuk mengurangi risiko, untuk mengurangi paparan tadi. Bukan berarti bahaya tiba-tiba hilang. Itu dia. Kalau kita mau lihat bahaya hilang, maka lihat hierarki yang secara di atasnya. Mulai dari eliminasi, namanya menghilangkan bahaya sama sekali. Kalau mau damkar itu mau madamin api, maka jangan madamin api. Kalau mau kan nggak mungkin. Apinya kan tetap kita padamin, ya. Tapi untuk dalam istilah kita ada namanya eliminasi, hilangkan sumber bahayanya. Atau kalau nggak bisa dihilangkan, maka substitusi. Mengganti material atau peralatan itu yang resikonya, bahayanya lebih kecil. Gitu. Kalau nggak bisa juga, bagaimana Mas Nares? Pakai langkah yang ketiga, engineering control. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengendalikan atau memperbaiki sarana atau alat kerja kita. Kalau nggak bisa juga, namanya administrasi kontrol. Apa itu? Dengan adanya aturan, pendidikan, pelatihan, kebijakan, dan lain-lain yang sifatnya itu administratif. Kalau nggak bisa juga, masih ada bahayanya atau masih risikonya masih tinggi, baru kita kasih APD. Itu ibaratnya kalau kita mau melawan pasukan 1000 orang di depan sana, Pasukan modrek ya. Ya, kita mau menang nih, terus tiba-tiba kita hanya dikasih baju perang. Dan dikasih baju perang, pakai pisau ataupun pakai senjata. Kita 1 orang, kira-kira melawan 1000 orang lawan 1, kira-kira menang nggak? Ya tetap aja dong. Kalah kan? Tetap aja. Coba kalau saya ganti aturannya bahwa nanti yang perang di sana nanti itu yang 1000 harus 1 banding 1. Saya balikin lagi. Mungkin saya menang, ada nggak? Aduh, 1 banding 1 nih. Oh, 1 banding 1. Ketika kita pakai APD nih. Dia juga pakai APD 1 banding 1 nih lawan nih. Pakai baju anti perang, baju perang juga. Lebih head to head 50 kan. Tapi kalau kita ini kan berarti secara administrasi nih, aturan tidak boleh 1 lawan 1000, 1 banding 1. Iya. Oke. 50-50 kan, berkurang resikonya kan, kalah dan menangnya. Terus saya lanjut lagi. Oke, aturan berikutnya adalah yang sana kalau pakai pedang, di sini juga pakai pedang. Oke, pedangnya kalau mau tajam harus diasah. Berarti engineering control nih. Maka biar saya di sana kalau pedangnya kita nggak tahu pedang musuh, sama kita nggak tahu bahaya yang bagaimana kalau kita nggak ukur dari awal, maka bagaimana kita memastikan ya udah pastiin pedang kita aman, pedang kita ada sarung tangannya, pedang kita sudah kita asah agar kita menang lawan musuh tadi. Sama untuk melawan, ketika kita lawan hadapi dengan bahaya tadi. Terakhir, kalau mau menang tidak usah perang langsung, tapi perang melalui media yang lain. Kenapa? Kita meningkatkan pengetahuannya, atau kita melawan langsung tanpa harus terlibat langsung. Sekarang kan banyak teknologi, namanya pakai drone. Oh iya, betul. Contoh itu. Kalau dulu bekerja berisikonya kalau kita pakai helikopter, sekarang pakai drone sudah bisa. Resikonya lebih ringan. Contoh seperti itu. Jadi kalau pekerja dikatakan bahwa semua pakai helm masih bahaya akan hilang, tidak. Gitu ya. Jadi rekan-rekan di rumah, jangan anggap kalau kita pakai helm langsung semua masalah bahaya itu hilang. Tidak. Itu hanya bagian terkecil. Ya. Yang utama adalah bagaimana mindset kita mengenai bahaya resiko, peraturan yang jelas, ya, pengawasan yang sudah kontinu, dan bagaimana juga memberikan kepastian bahwa karyawan adalah bagian yang terpenting dalam sebuah perusahaan.
Keren guys, keren banget. Nah, ini soalnya penjinak bom aja masih kena juga loh, Mas Ahmad. Penjinak bom, Iya. yang maksudnya bajunya udah kayak astronot gitu, itu berat banget kali ya bajunya. Bener, katakan tadi, maka tidak menjadi kalau kita pakai baju anti peledak, baju astronot, apakah resikonya tiba-tiba? Tidak. Kalau resikonya berturun atau menurun, ya. Ya, Makanya penggunaan APD itu tidak menghilangkan, mengurangi. Ingat tuh, tidak menghilangkan tapi mengurangi ya, sekali lagi ya. Saya ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara memastikan bahwa alat pelindung APD yang digunakan karyawan selalu dalam kondisi baik dan sesuai standar? Oke. Pertama, kalau mau lihat standar atau tidak, maka ada acuannya. Kita lihat standarnya apa nih? Di Permenaker sudah ada mengeluarkan. Silakan lihat rujukannya. Yang kedua, pastikan bahwa potensi bahaya dan risiko tadi sudah diidentifikasi. Dalam bahasa yang paling mudah bisa pakai tools JSA atau pakai HIRADC, Hazard Identifikasi Risk Control, atau bahasa kita adalah IBPR. Ini masih bahaya, pengendalian, dan resiko. Oke, di situ. Kalau sudah tahu bahayanya, maka kita bisa memilih penentuan potensi apa sih yang kita ada pada saat bekerja tadi, kita beli atau belilah atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kita memilih atau menentukan standarnya, maka kita menentukan nih kualitas dari apa yang kita mau beli. Biasanya kalau dipersihkan harus menentukan sesuai dengan budget, silakan, tetapi tidak mengurangi dari standarnya. Yang kedua, tadi sudah nih. Yang ketiga adalah kalau sudah punya baik karyawan, pastiin karyawan tersebut tahu bagaimana cara penggunaan yang benar. Karena banyak APD yang sudah diberikan, itu tidak tahu cara penggunaannya. Bang, kita pakai masker aja ketika COVID, ingat ya kemarin? Iya, ada yang pakai masker hanya hidung doang. Ini masker yang bener sih mask gitu kan, topeng. Iya. Tapi topengnya ada topeng di mata gitu kan masker. Ini yang bermasalah kan antara hidung dan pernafasan dan mulut untuk mengalami kontak. Iya. Tapi kalau pakai maskernya, Pak, maskernya hanya mulut doang, hidungnya masih kebuka. Ya, sama baik gitu kan. Nah, ini perhatikan ketika sudah diberikan, maka pengusaha atau pemberi kerja harus memastikan bahwa karyawan atau teman-teman ini tahu bahaya apa, tahu cara penggunaan APD-nya dengan baik dan benar. Kalau sudah tahu nih yang ketiga, sudah tahu cara penggunaannya, perawatannya bagaimana? Perawatannya apa? Perawatan, penyimpanan, peletakan. Karena ada APD itu ketika kita letakkan sembarang, tahu nggak ada beberapa helm kalau kita naruh di rumah helm yang kita bisa buat bawa motor, tiba-tiba taruh di tempat sembarang banyak semutan. Oh iya betul. Kenapa? Karena lembab. Habis jalan seharian, kulit kepala banyak keringat, kita letakkan di bawah, lembab, semut datang. Itu salah satu contoh. Kalau kita pakai sepatu, habis perjalanan gitu kan, kalau yang sepatu sehari-hari lah, kita nggak cuci, kita nggak bersihin, ya pasti akan menimbulkan penyakit tambahan lagi, penyakit kulit dan lain-lain. Sama air pelak, kacamata, itu pasti dibersihkan, dirawat, peletakannya juga harus benar. Karena ada material itu ketika kita letakkan sembarang agak berfungsi dari APD tadi. Contoh adalah masker. Masker kalau itu tidak bisa digunakan 2 kali, 1 kali ya udah robek. Tapi bagaimana dengan respirator yang sifatnya itu bisa berulang kali kita gunakan? Contoh SCBA. Ya, itu lebih teknikal untuk maintenance, perawatan penggunanya lebih detail lagi. Dan itu nggak sembarang. Ya. Nah, tentu dan cara pakai bagian untuk masknya bagian kepalanya pun agak riuh kan. Nah, kalau enggak bagaimana langsung nempel di sini dia masih jenggotan gitu banyak kayak saya gini, bocor semua udaranya. Wah, Iya ya. benar. Makanya kalau kita lihat petugas-petugas itu kalau yang sering menggunakan SCBA atau untuk dia berenang, ya breathing apparatusnya itu pasti wajahnya mereka sebagian besar sudah bersih, klinis. Kayak Mas Narsadi ini. Seperti klinisnya masa depan ya? Oh enggak ya? Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Tahu bahayanya, tahu pemilihan APD-nya, biar tidak salah. Jangan sampai bahaya masalah pernapasan dikasih helm. Ya kan?
bahaya ketinggian dikasihnya helm. Semua masalah ada helm, enggak juga. Nah, tapi harus spesifik dengan bahayanya. Terus yang kedua tadi, kalau sudah bahaya ditentukan, resikonya sudah ditentukan, pemilihan APD-nya. Ketiga, cara penyimpanan, perawatan, ya. Yang terakhir, kalau barang APD-nya sudah tidak bisa dipakai, laporkan dan musnahkan. Jangan sampai disalahgunakan dan menimbul permasalahan baru. Nah, suka ada ini apa namanya Mas Ahmad, di Facebook tuh ada forum jual beli barang-barang second biasanya tuh begitu tuh. Ya, contoh banyak nih barang medis atau sampah medis atau limbah medis di rumah sakit itu kan ada APD-nya tuh. Dipakai anak bocah-bocah, nah risiko nggak? Risiko. Ada penyakitnya, bisa penularan penyakit, bisa menimbulkan juga kalau jarum suntik, salah satu peralatan itu banyak kasus medis tuh. Atau safety pasien itu banyak orang kena HIV. Itu bukan karena aktivitas mereka, tapi karena salah ataupun karena jarum suntik yang kena kepada perawat ataupun kepada petugas medis. Makanya ketika barang itu sudah nggak layak dipakai atau sudah harusnya diganti, musnahkan. Oke, Mas Ahmad, kayaknya pembicaraan kita ini udah cukup sampai di sini, Mas Ahmad. Waduh, ya. Padahal masih banyak yang perlu kita diskusikan. Itu nanti ada di next episode lagi. Makanya, iya. Nah, saya lupa nih Mas Ahmad. Kita dari tadi tuh ngomongin kayak pelatihan terus kayak safety, aman. Itu semuanya itu di mana, Mas Ahmad? Itu di Safety Indonesia. Ini memang sebuah lembaga pelatihan dan training ya, untuk menjadi bagian bagaimana teman-teman di luar sana itu memahami, mengetahui bahwa resiko itu bukan hanya masalah helm yang tidak dipakai, tapi masing-masing posisi tempat kerja punya resiko dan bahaya, punya metode, dan itu harus punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, maka kita juga bisa mengendalikan setidaknya di beberapa aspek yang lain. Nah, begitu guys. Jadi sudah nih daftar di sini ya. Nih ya, udah dicantumin di bawah sini, Mas Ahmad. Mana? Ini di bawah sini nih. Gitu. Ntar orang editor center yang edit Mas Ahmad. Ya kan? Sip, nih, ntar nongol gini, cuit gitu Mas Ahmad. Oh gitu. Atur baiknya ada kan? Oke. Oh iya, dan saya nggak bosan-bosan ya Mas Ahmad ya untuk buat menyebarin virus-virus K3 Mas Ahmad. Sebar. Kalau virus ada yang menyebarkan masalah hal yang negatif, kenapa kita nggak sebar sesuatu yang positif? Iya. Oke, Mas Ahmad, terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di next episode berikutnya, masih bicara dengan seputaran K3. Seftra. Ingat safety. Ingat Seftra. Wey, bye-bye.